Itu mau tanya ini Kak, kenapa kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa bisa mati Kak? Dia mati dan bangkit, Bang. Kenapa dia Bangkitnya bisa seperti mati dan apa, bangkit? Ya bangkit lah. Masa nggak tahu bangkit? Nah yang Iya, nah, bangkitnya gini, kayak Bang. apa? Alah. Oke Bang, mohon maaf Bang, saya ganti dulu Bang. Ini nggak berbobot. Karena gini Bang, kenapa dia bisa mati? Karena dia Tuhan Bang. Yang nggak bisa mati itu iblis Bang. Yang nggak bisa mati iblis itu Bang. Ya, makanya nanti di neraka itu dia tersiksa selama-lamanya, nggak bisa mati dia. Jadi standar Tuhan itu bukan seperti itu. Standar Tuhan itu terbukti maha kuasa. Dia bisa mati dan bangkit karena dia maha kuasa Bang. Yang nggak bisa mati dan bangkit itu iblis. Nggak bisa, manusia juga ya nggak bisa mati dan bangkit sendiri karena dia nggak punya kuasa. Soalnya bolak-balik itu mulu ini tanya. Bukan skatmat itu. Oke, baik. Saya sedikit bertanya, boleh? Boleh, silakan. Nah, di sini saya lebih mengarah ke konsep ketuhanan ya, Mbak. Saya memanggil siapa nih? Saya manggil siapa? Di situ kan ada nama saya Mbak. Mbak lagi. Oh, berarti Mika ya. Iya Bang. Saya panggil Ana. Hah? Ini saya panggil Ana aja ya. Hana aja ya. Mikana Oh, Bang. Ya silakan Bang. Oke, Mikana. Oke, Bang Mikana, sini saya mau nanya. Siapa yang pertama menuhankan Yesus? Itu saja saya mau nanya dulu. Poin pertama Menuhankan. yang saya tanya. Ya, siapa yang pertama menuhankan Yesus pertama? Siapa Gini. yang pertama? Abang tahu nggak artinya menuhankan? Kalau menuhankan itu kan belum tentu Tuhan, namanya juga dituhankan. Iya. Kan Tuhan Yesus itu dia Tuhan sejak dalam kekekalan Bang. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Dia sudah Tuhan sejak dalam kekekalan. Gini kalau sejarah konsilinya. Nah, yang tahu dia Tuhan ya malaikat Bang pertama sekali Bang. Karena dia kan dia kan menciptakan heaven and earth ya. Jadi makhluk di surga itu yang diciptakan adalah malaikat. Jadi malaikatlah yang pertama sekali tahu bahwa dia adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang maha kuasa. Terus gini, kalau memang dia adalah Tuhan, kenapa dia mempunyai ibu apa tidak? Si Yesus sebagai ibu apa tidak? Adam mempunyai ibu atau tidak? Adam itu nggak punya ibu, tapi Adam itu diciptakan oleh Tuhan Yesus Bang. Kenapa? Kurang dengar. Maksudnya apa tadi? Adam ini kan tidak punya ibu. Karena apa? Dia manusia pertama yang diciptakan Tuhan Yesus. Nih ayatnya dalam Alkitab bahwa dia manusia pertama. Ya. Di 1 Korintus 15:45. Manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Manusia pertama berasal dari debu tanah yaitu Adam. Jadi ada penjelasannya bahwa Adam itu manusia pertama. Makanya kami percaya Adam itu manusia pertama karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Jadi Adam itu nggak punya ibu, tetapi dia diciptakan oleh Tuhan Yesus. Yang tertulis di Kolose 1 ayat 16. Tunggu gini Pak Mikhana, maaf ya, saya mau nanya lagi nih. Kalau Yesus sebagai Tuhan, terus kalau Allah Bapa itu sebagai siapa? Gini aja Bang, saya jawabnya pakai dalil aja Bang ya. Alkitab aja yang menjawabmu Bang ya. Siapakah Allah Bapa? Yaitu Oke. Ini ya, diingat ya. Saya langsung pakai dalil aja ya. Saya nggak mau pakai asumsi. Biar Alkitab aja yang jawab ya. Siapakah Allah Bapa? Yaitu di 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, sudah tahu siapa Allah Bapa? Allah Bapa siapa tuh?
Oke, ulang sekali lagi ya, pelan-pelan. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi siapa nama Allah Bapa, teman-teman? Yeshua HaMasiah. Wah, haleluya, haleluya. Oke, baik. Di sini saya mau tanya lagi. Oh, udah cukup dulu, Bang. Gantian dulu sama yang lain. Makanya belum selesai juga, saya membahasnya belum selesai, masih panjang juga, mesti harus. Mohon maaf, Bang, karena di sini sebenarnya satu orang satu pertanyaan. Pertanyaan Abang udah saya jawab berapa tadi? Udah lebih dari 2 kayaknya ya, Bang ya. Kalau gitu saya memberikan keterangan boleh nggak? Saya tidak bertanya, tapi saya memberikan Keteranganmu ini berdasarkan yang tertulis dalam kitab suci atau berdasarkan pemikiranmu sendiri? Tidak, berdasarkan apa Injil. Oh, berdasarkan Injil. Oke, silakan. Lama. Halo Abang, udah gini aja Bang, cari dulu, hafal, nanti kamu naik lagi ya. Enggak, ini makanya dari Markus nomor 10 nih, ayat 10 nih yang berbicara nih. Hah? Nah, Oke, gini aja Bang, gak usah keluar Bang, biar saya yang bacakan Bang. nah Markus 10 coba baca. Markus 10 ayat 10. Ya, coba. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Yang itu Bang? Ya, terus Terus gimana itu? lanjut. Ya, apa yang mau ditanya di Markus 10 ayat 10? Pada waktu Yesus berangkat, itu pada waktu Yesus berangkat, itu lanjut baca. Markus. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dengan perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Itu yang mau ditanyakan? Terus gini pertanyaannya gini. Makanya Yesus berbicara sama murid-muridnya atau sama umatnya? Nah, makanya bacalah di ayat sebelumnya Bang, di ayat 1. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya. Jadi itu di Judea Bang, Tuhan Yesus datang ke Judea bersama dengan rasul-rasulnya, dan di situ orang banyak ada dan juga orang Farisi. Udah paham? Jadi itu sebenarnya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai pengutus? Loh, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan pengutus, bukan manusia. Dia Tuhan yang mengutus dan Sang Maha Kuasa. Karena Tuhan menyatakan barang siapa melihat aku sudah melihat yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 19 ya, bahwa akulah dia siapa? Yang mengutus. Nah, gitu Bang. Berarti dia Tuhan kemudian dia mengutus. Iya, karena dia Maha Kuasa, dia bisa diutus dan mengutus dong. Dia bisa mengutus dirinya sendiri karena dia Maha Kuasa. Kalau tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau begitu kepercayaan Trinitas ini siapa yang pertama yang menyampaikan? Trinitas itu ciptaan Tertullianus. Itu nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab nggak pernah menuliskan tentang Trinitas atau Trinity Tunggal. Kalau Paulus itu sebenarnya Paulus itu seorang penentang Yesus apa? Lah, justru Rasul Paulus yang memberitakan Injil ke Turki, ke Asia, ke Arab, ke Eropa, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Elohim. Gini Mbak Mikhana, gini. Paulus dari Romawi, sedangkan Yesus dari Bani Israel, dari Nazaret. Kenapa bisa gitu? Paulus itu suku Benyamin.
Paulus itu dari Romawi, Paulus. Sedangkan Yesus dari Nazaret, Israel. Kenapa bisa Paulus jadi Gini seorang Bang, kalau rasul? bicara itu pakai data Bang ya, di mana Paulus menyatakan di Filipi 3 ayat 5 dia adalah orang Israel dari suku Benyamin. Ini Abang ini bicara selalu pakai narasi liar. Memang betul Paulus itu ke Roma. Dia jadi kayak warga Roma gitu ya. Tapi bukan berarti dia darahnya dari Roma. Darahnya itu orang Israel Bang, dari suku Benyamin. Filipi 3 ayat 5. Oke, terima kasih. God bless you. Kita ganti dulu sama yang lain. Gini, Mbak. Lihat aja di Matius ayat 9. Matius Iya, gini 9, aja Bang. 16. Iya, makasih Bang. Gini aja Bang ya, saran saya, tolong baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu secara komprehensif Bang. Jangan cuma-cuma ayat. Terima kasih. God bless you. Ya, bukan coba-coba. Itu Rasul Paulus itu orang Israel dari suku Benyamin. Filipi 3 ayat 5 ya. Jadi dari suku Benyamin, dari itu kan kalau Benyamin kan itu ibunya Rahel, ayah mereka tuh Yakub. Jadi yang saudara satu ibu itu Benyamin itu sama Yusuf Benyamin, ibunya adalah Rahel dan ayah mereka adalah Yakub Israel. Dan kemudian juga ada saudara-saudaranya dari Lea dan dari budaknya Bilha dan juga siapa satu lagi ya. Nah, itulah ke-12 suku orang Israel itu. Abang bicara nggak ada datanya. Yusuf, Yakub. Yakub itu kan anaknya ada 12, termasuk Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin itu menyembah Yahweh Elohim. Dan Yahweh Elohim itulah Tuhan Yesus yang datang ke dunia, gitu loh Bang.